Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Ar-Rasyid Brum Korpri Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita untuk jadwal saya tiap pekan ke-3 nggih. Membahas buku panduan muslim. Terakhir kita bahas sampai Pak? Sampai Bu? Sampai lupa nggih. Kemarin berapa kali saya enggak ngisi? Ya, itu ada acara di luar itu. Keluar kota itu. Ya Allah. Baik. Kita akan bahas tentang sirah. Makanan sudah selesai, maunya bahas makanan terus. Sudah selesai. Sirah sudah kita bahas pertemuan pertama. Saya masih ingat. Baik. Jangan menaruh dalam buku ini, di buku panduan muslim yang saya tulis nggih. Di sini di sirah saya meringkas beberapa hal. Kebanyakannya saya ringkas dari kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Barakfuri. Ini salah satu kitab sirah yang paling bagus nggih. Karya Syekh Safiyur Rahman Barakfuri. Ya, beliau dari India nggih. Bagus sekali bukunya Ar-Rahiqul Makhtum. Ya. Di dalam halaman 143. Ya. Monggo yang bawa buku, yang ngasih buku bisa dibuka halaman 143. Jadi sebelumnya kita bahas nih dulu nggih bab pertama tentang apa? Pendahuluan nggih. Pendahuluan, bab kedua akidah dan tauhid, bab ketiga tentang adab dan akhlak. Kita lompati Pak. Lompati mboten? Kayaknya dilompati ya akidah akhlak nggih. Apa? Adab dan akhlak. Lanjut fikih bab keempat, bab kelima tentang sirah. Tentang sirah. Ini kita udah berapa tahun Pak ngaji buku ini Pak? 4 tahun Pak nggih. Alhamdulillah istiqomah. Nggih, kita lanjutkan tentang sirah. Kenapa kita belajar sirah? Karena kita beragama ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahkan itu ikrar kita, sumpah kita, janji setia kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Hidup nyembah Allah. Hidup hanya untuk nyembah Allah. Tapi tidak titik, Pak. Syahadat kita tidak hanya titik di situ. Dilanjutkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Apa maknanya? Coba maknanya apa? Apa konsekuensinya, Pak? Tadi kalau asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya seluruh ibadah hanya Allah. Beragama itu nyembah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, apa konsekuensinya? Yang bisa jawab saya beri hadiah. Pun. Ini saya punya 2 Al-Qur'an. Monggo, Pak. Monggo Pak Amir. Membenarkan. Ya tasdiqu fi akhbar. Terus kemudian mengikuti Rasul. Kemudian ada 4 loh. Nembe separuh nggih lumayan ding. Tasdiqu fi akhbar. Menjalankan ini diperintahkan. Kemudian lupa nggih mboten apa. Monggo Pak Amir. Boleh milih ini Al-Qur'an. Monggo Pak. Yang lain alhamdulillah. Mungkin ada yang lengkapi, silakan.
Apa maknanya kita bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah? Ibu, rugi Pak sing snack Pak. Baik. Di antara konsekuensi zaman Rasulullah, kita sumpah setia ibadah pada Allah, ikuti beliau. Kita berjanji beragama pada Allah, nyembah Allah, ikuti Rasulullah. Kenapa? Huwa Rasulullah. Karena dia utusannya Allah. Bukan diri kita, bukan perasaan kita. Karena ada loh orang beragama, menurut perasaan saya ini bagus. Menurut perasaan saya memang beragama menurut perasaan. Ada juga yang beragama, ini kan kata ustadku, kata kiaiku, ini kan ormasku, ini kan kelompokku, ini kan golonganku. Kita beragama bukan karena kelompok, bukan karena ormas, bukan karena kiai, bukan karena ustad. Beragama ikuti Rasulullah. Kenapa? Itu syahadat kita. Monggo kerso kalau misalkan syahadat kita diubah nggih. Bahwasanya apa? Ustadku Rasulullah misalnya gitu nggih. Lah enggak. Muhammad Rasulullah, Muhammad utusannya Allah. Beliau yang diutus Allah menyampaikan wahyu. Maka apa? Ikuti beliau dalam beragama. Jangan buat-buat sendiri. Jangan buat-buat sendiri. Loh, apa enggak boleh Ustaz belajar pada ustadz, kiai, ikut ormas, ikut kelompok? Boleh. Tapi itu semuanya sarana belajar. Sarana ta'awun dalam kebaikan. Ada ormas, ada kelompok untuk bikin kegiatan sosial, makmurkan masjid, bikin pesantren, bikin sekolah, tidak apa-apa. Ini ta'awun kerjasama dalam kebaikan. Tapi itu bukan agama, Pak. Bukan agama. Kenapa sholatmu begini? Kenapa ibadah begini? Ya karena kelompokku begini. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita beragama ikuti Rasulullah. Kenapa kok begini? Ya karena begini tuntunnya Rasulullah. Ini penting. Sehingga jamaah Allah penting sekali kita paham betul bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah hidup, bagaimana Rasulullah berdakwah. Penting belajar sirah beliau. Jangan sampai kita seperti sebagian orang ngaku cinta Rasul, ngaku ikuti Rasul, tapi jauh sekali apa dari tuntunan Rasul. Ya ini jangan sampai. Jangan sampai. Monggo ya kita belajar tentang beliau, karakter beliau, dakwah beliau, akidah beliau, dan semua dari sendi kehidupan beliau. Nggih. Jamaah rahimakumullah, kalau nggak salah telah kita bahas nggih bagian yang pertama dari dalam bab kelima sirah Nabi. Saya bagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama nasab dan keluarga beliau. Ini sudah dibahas. Sudah dibahas ya, tinggal ujian. Ujiannya belum, Mbak. Nanti itu saya uji aja, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan nasab beliau? 3 aja, Pak. Bapak beliau siapa? Mbahnya siapa? Mbah buyutnya siapa? Santri tidak boleh. Santri bisa jawab. Ini ada yang fotonya orang sini loh, ya. Ayo siapa bisa menyebutkan nasab beliau? Sampai mbah buyutnya aja, nggak perlu sampai mbah ininya. Belum tepat. Orang Indonesia itu memang nggak suka mengabarkan nasab, Pak. Jangankan nasab Nabi Muhammad, nasabnya dirinya sendiri itu nggak tahu loh, Pak. Cobi kalau tanglet, Pak. Kalau sampling jenengan, Pak. Cobi memang sebutnya bapak jenengan, mbah jenengan, mbah buyutnya jenengan. Coba bisa jawab tak kali. Sinten, Pak? Asmane sinten, Pak? Pak Uji. Bapak jenengan? Karsomo. Pak Karsomo bin Lombae lali loh, Pak. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Loh, mbahnya lupa loh. Termasuk saya juga udah lupa kadang-kadang itu. Masih ingat Mas. Mbah Buyut ini sudah lupa. Orang Indonesia begitu, Pak.
Baik, nasab beliau secara singkat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan Innallaha astafa Kinanah min dzurriyyatil Ismail. Ringkasnya nggih. Semuanya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian memilih Quraisy, suku Quraisy dari Kinanah. Ya, Kinanah itu keturunannya Kinanah. Quraisy keturunan Kinanah. Kinanah keturunannya Ismail. Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Memilih Bani Hashim dari sukuku Quraisy. Wastafani min Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Ini secara ringkas menyebutkan nasab beliau meskipun loncat-loncat nggih. Jadi beliau dari Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihis salam. Secara ringkas nasab beliau adalah beliau Muhammad. Bapak beliau namanya Abdullah. Kakaknya namanya Abdul Muthalib. Kakaknya lagi namanya Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang penting jenengan hafalkan dulu bapak dan kakaknya dulu dan mbahnya ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dulu, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf dan seterusnya. Ini nasab beliau ya. Jadi beliau dari suku Quraisy, orang Mekah, Mekah. Bapak beliau meninggal ketika beliau masih kecil. Kakak beliau Abdul Muthalib ya, kakak beliau ini adalah sesepuhnya tokoh apa? Quraisy, tokoh Quraisy yang segani saat itu. Ya, ketika Rasulullah dilahirkan, kakek beliau Abdul Muthalib menjadi tokohnya Quraisy. Tapi beliau juga meninggal juga. Ya, Abdul Muthalib meninggal, kemudian beliau diasuh oleh paman beliau siapa? Abu Thalib. B ini telah kita bahas, kita lompati. Sekarang masuk yang B berikutnya. Ya. Yang B nggih 145. Monggo di pause. Ada yang baca? B, kelahiran sampai umur 40 tahun. Yang B 145 dibaca. Saya tak bisa ngeteh. Kelahiran sampai umur 40 tahun sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Berikut sirah singkat Nabi Muhammad SAW mulai dari dilahirkan sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pertama, kelahiran Nabi Muhammad 9 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan di tahun Gajah, tahun di mana Abu dengan pasukan bergajahnya gagal menyerang Ka'bah. Lahir pada hari Senin berdasarkan sabda Nabi tatkala ditanya tentang puasa hari Senin. Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Hari aku dibangkitkan atau diangkat menjadi Rasul. Dan diturunkan wahyu kepadaku padanya. Hadis lewat Muslim nomor 1162. Adapun bulan dan tanggal kelahirannya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat pada tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal, dan sebagian ulama berpendapat pada tanggal 9 dari bulan yang sama. Ya, baik, terima kasih. Jamaah kita masuk ke sirah beliau. Di sini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu dari kelahiran sampai umur 40 tahun. Qabla nubuwah. Ini masa-masa sebelum kenabian. Nanti fase berikutnya dakwah di Mekah. Ya, tahun pertama sampai ke-13 kenabian. Ini sebelum hijrah ya. 13 tahun dakwah di Mekah. Setelah itu fase berikutnya nanti fase Madinah. Fase Madinah 10 tahun ya. Bagian terakhir nanti di dalam buku ini terkait dengan akhlak beliau. Saya sebutkan singkat jamaah umum. Ini sebenarnya kalau kita bahas menarik, ya, menarik sekali. Apalagi ketika fase Mekah, fase Madinah, banyak sekali pelajaran di situ. Dan banyak sekali kaum muslimin tidak memahaminya, tidak mau memahaminya. Misalkan dalam tahapan dakwah, luar biasa dakwah beliau itu.
menghadapi masyarakat, ada tahapannya. Sebagian kita dakwah di masyarakat kadang-kala gerusa-gerusu. Napa? Gerusa-gerusu, tidak ikuti tahapan gitu. Akhirnya nanti kemudian apa? Ya tadi terjadi banyak perentangan dan seterusnya. Padahal beliau dakwahnya bertahap. Bertahap, ada fasenya dan seterusnya begitu, melewati masa-masa tertentu. Ini kalau diteladani luar biasa dalam dakwah. Baik, sebelum bahas itu ya, bahas fase dakwah, kita bahas dulu fase qablan nubuwah. Sebelum kenabian ya. Walahu minal umrin salasuna wa syittina sanah. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Berapa? 63 tahun, arba'ina qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Kemudian salasuna wa syirina nabiyan rasulah. Kemudian 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul 23 tahun ya. Dan ini sesuai dengan rata-rata umur umat beliau 63 tahun. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "A'mar ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Jadi yang saat ini usianya sudah kepala 5 pun apa? Pun siap-siap. Malah kelewat, Pak. Pun bonus lho, Pak. Hati-hati. Ya tadi. Pinten, Pak? Kepala 7 ada. Alhamdulillah. Ya Allah. Moga-moga terus diberi kesehatan, ibadah pada Allah. Amin. Baik. Jadi rata-rata umat beliau umurnya 60 sampai 70 tahun. Beliau sendiri umurnya 63 tahun. 40 tahun sebelum kenabian. Secara ringkas zaman Allah ada beberapa tahapan dalam apa? Dari kelahiran sampai 40 tahun itu ada beberapa peristiwa besar. Di sini saya ringkas 9 peristiwa. 9 peristiwa. Yang pertama kelahiran. Tadi sudah dibaca nggih oleh Pak Joko. Kelahiran beliau. Jadi ketika beliau lahir ada peristiwa besar. Apa itu? Tentara bergajah nyerang Ka'bah. Dan orang zaman dulu tidak hafal tahun, Mbak. Ini tahun berapa itu tidak hafal. Orang zaman dulu ingat-ingat tahun itu dengan peristiwa. Oh, tahun gajah. Kalau kita misalkan zaman Londo, zaman apa? Jepang gitu nggih. Enggak hafal tahun berapa itu. Ingat peristiwanya saja. Orang kafir Quraisy dulu juga begitu. Mereka tidak menghitung tahun. Mereka tahunya peristiwa apa di tahun itu sebagai penanda, oh tahun itu. Tahun gajah. Saya sebutkan secara singkat kisahnya. Karena ini penting. Perlu enggak, Pak, disebutkan, Pak? Ini malam-malam dongeng nanti ngantuk, Pak. Pripun? Mungkin saya ngantuk pripun, Pak? Kula wedi ngantuk nggih, Pak. Baik, secara singkat jemaah rahimakumullah, ketika beliau dilahirkan, sebelum dilahirkan ada peristiwa besar tentara bergajah sebagaimana Allah abadikan kisah singkatnya dalam surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca. Syarif, dibaca Syarif, yang keras Syarif. Ya, biar dengarkan. Alam tara. Langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hasbuk, cukup. Allah firman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kalian
apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah telah menjadikan tipu dayanya sebagai sesuatu yang sia-sia. Gimana kisahnya secara ringkas jemaah? Saat itu Habasyah sedang meluaskan wilayahnya. Habasyah itu adanya di Ethiopia, temu di Afrika, Afrika Utara bagian timur gitu. Lah kemudian mengutus 2 panglima, namanya satu Abrohah, yang satunya Aryab. Abrohah dan Aryab. Nanti saya tanya lagi Pak, Abrohah dan siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. 2 panglima, Abrohah dan Aryab, diutus untuk menaklukkan Yaman. Yaman saat itu, alam saya lupa agamanya apa. Yang jelas kalau Habasyah ini adalah Nasrani. Singkat cerita kemudian Abrohah dan Aryab ini 2 panglima tadi bisa mengalahkan Yaman. Mengalahkan Yaman menjadi negara bonekanya Habasyah. Kok bisa Pak? Dari Afrika ke Yaman. Kok bisa Pak? Soalnya kan itu lautnya cuma apa? Cuma selat saja Pak, selat tipis itu. Jadi dia dekat meskipun terpisah laut tapi dekat. Kayak misalkan apa? Kayak ya Jawa dengan apa? Sumatera lah, ada selatnya kecil. Jadi itu memungkinkan untuk dilewati dengan perahu dan seterusnya. Baik, singkat cerita, Ustaz, perahunya model apa? Nggak usah dibahas, kepanjangan nanti. Yang jelas ini Abrohah dan Aryab berhasil melakukan Yaman. Setelah berhasil mereka menjadi penguasa Yaman, di bawahnya apa? Habasyah. Tapi ternyata mereka kemudian berselisih pendapat. Menang jadi penguasa malah apa? Bertengkar. Hampir-hampir jadi perang antara pasukannya Abrohah dan pasukannya apa? Ayat ini. Tapi kemudian mereka sepakat, udah nggak usah bawa pasukan, kita lawan apa? Tanding. Kita kedua panglima itu lawan tanding, nanti siapa yang menang pasukannya ikut. Pasukan ikut. Dan kemudian tandinglah kedua orang ini. Singkat cerita kemudian Aryat ini hampir berhasil membunuh apa? Abrohah. Tapi kemudian ternyata ada bodyguardnya, apa? Pengawalnya Abrohah menikam siapa? Aryat. Jadi curang dia. Curang. Kemudian setelah itu Aryat pun meninggal. Akhirnya Abrohah menjadi penguasa mutlak ya Yaman, di bawahnya apa? Habasyah. Kemudian Abrohah ini pengen, saat itu sebenarnya Habasyah udah pengen apa? Menghukum Abrohah karena membunuh apa? Yang panglima yang lainnya. Kan tidak boleh seperti itu. Akhirnya, tapi kemudian Abrohah ini pintar. Intinya dia ngaku apa? Tunduk setia dengan Habasyah dan kemudian apa? Membangun gereja yang besar untuk menyenangkan apa? Najasyi, raja apa? Raja Habasyah, dan beberapa yang lainnya. Setelah itu Abrohah punya cara. Dia bangun kanais yang besar sekali, yang tinggi sekali, gereja yang besar sekali. Letaknya di Son'a. Tangmu di Son'a. Son'a ini pun di Kidul alun-alun. Waten. Son'a itu ibu kotanya ya Yaman. Gereja yang tinggi sekali. Ada yang mengatakan disebut Al-Qolas. Kenapa disebut Al-Qolas? Karena itu orang lihat dangak, kemudian apa? Kolaswahnya itu jatuh, Pak. Kolaswah itu apa? Ya peci lah gitu ya. Kolaswahnya jatuh saking tingginya itu. Sehingga disebut apa? Al-Qolas. Tinggi sekali. Dan Abrohah ternyata juga pengen trik yang lainnya. Dia pengen sebenarnya memalingkan orang yang awal ibadah di Ka'bah, dia biar berpaling ke Yaman. Yang awalnya di Mekah berpaling ke Yaman. Ini kalau dalam bahasa sekarang ini menggunakan agama sebagai alat politik, Pak. Jadi orang yang menggunakan agama sebagai alat politik zaman dulu ada. Ya ini Abrohah ini dedengkotnya itu. Fir'aun juga sama aja. Untuk biar dia menjadi penguasa tunggal, dia membumbui apa kekuasaannya dengan legitimasi agama. Hati-hati. Menjadikan agama sebagai alat politik. Baik, kemudian dia buat itu, akhirnya orang Arab pun marah. Orang Mekah pun marah. Ada di antara mereka kemudian pergi ke Yaman, kemudian melumuri apa? Dinding tadi, gereja yang dibuat tadi dengan kotoran. Ketika kemudian Abrohah tahu itu, marah besar. Akhirnya dia kumpulkan pasukan sangat besar untuk menyerang apa? Ka'bah. Dan bersama pasukan ini ada gajah-gajah.
Khilaf, ada yang mengatakan berapa, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Yang jelas ada apa? Gajah. Padahal kalau di Jazirah Arab itu tidak ada gajah, Pak. Kenapa nggak ada gajah? Kenapa? Nah, makannya apa itu, nggih? Gajah kan perlu rumput yang banyak itu, nggih. Adanya onta yang tahan panas. Gajah itu dari Afrika, itu dari Asia, nggih. Nggak ada. Sehingga ketika Abraha itu membawa pasukan yang sangat besar dan bersama pasukan itu apa? Gajah-gajah yang besar, nggak ada satupun yang berani menghadang, Pak. Takut, ini hewan apa sebesar ini? Kalau orang zaman itu segede gaban itu, nggak? Takut sekali. Nggak ada satupun yang berani menghadang Abraha. Di samping pasukannya besar, juga ada gajah-gajah yang gede tadi. Kemudian sampailah hampir mendekati apa? Ka'bah. Tapi ternyata Abraha ini dengan pasukannya selain pengen hancuran Ka'bah, dia ketika lewati kabilah ini dan itu sambil merampas, Pak. Merampas apa? Ternak mereka. Di antara yang dirampas ternaknya adalah ternaknya Abdul Muthalib, onta-ontanya. Ketika hampir mendekati Ka'bah, Abraha berhenti di peristirahatannya. Abdul Muthalib datang pada apa? Abraha. Dan Abraha itu sudah kaget duluan. Wah, dia pasti sudah berpikir, wah ini pasti Abdul Muthalib datang pengen apa? Diskusi penting. Masalah apa? Mekah. Masalah Ka'bah ini mau bagaimana? Karena Abraha tahu wibawanya Abdul Muthalib. Ini orang besar. Tidak mungkin bicara yang apa? Remeh gitu ya. Datang Abdul Muthalib, namanya Abraha. Ternyata Abdul Muthalib bahas tentang apa? Ontanya. Mana ontaku? Abraha kemudian apa? Ngeleh ke. Kalau mungkin bahasa kita dul gitu ya. Abdul Muthalib loh. Kamu ini loh pemimpin model apa gitu loh. Mau menyerang apa? Kotanya, menyerang apa? Malah yang dibahas apa? Ontanya. Mementingkan dirinya sendiri. Dileh-leh ke Abraha. Kemudian Abdul Muthalib menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Abraha pun gemetar dengan itu. Dia mengatakan, Ana Rabbul Ibil. Aku pemilik onta, tuannya onta. Walil bait, adapun rumah itu, Baitullah itu, Ka'bah itu, lahul Rabb, dia punya Tuhan, yahmihi, yang akan menjaganya. Urusan aku dengan kamu masalah onta. Adapun urusanmu dengan Ka'bah, ya Tuhannya Ka'bah. Silakan kamu berhadapan dengan Tuhannya Ka'bah. Abraha saat itu gemetar. Mendengar apa? Jawabannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bukan orang sembarangan. Bukan orang sembah. Dia yakin nanti akan ada yang membuat perhitungan dengan apa? Abraha. Dah Abdul Muthalib ambil ontanya, menyingkir. Abraha pun sebenarnya sempat apa? Berpikir-pikir itu. Dengan perkataan Abdul Muthalib ini. Tapi kemudian dia nekat. Karena kesombongannya nekat atau pengen hancurkan Ka'bah. Ketika jalan ternyata tidak mau jalan gajah-gajah tadi. Ketika disuruh maju tidak mau, disuruh mundur balik ke Yaman mau, dan seperti ini terus maju mundur. Setelah itu, sebagaimana Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat tadi, alam taj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Maka Allah utus burung-burung yang melempari tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan apa? Batu-batu atau tanah-tanah yang terbakar, Pak. Jadi gajah tadi dan pasukan tadi dilempari dengan apa? Kerikil, dengan batu yang terbakar. Akhirnya terputus-putus, Pak. Coba bayangkan, Pak. Ini kalau gajah dilawan dengan singa, seru, Pak. Seru, Pak. Yuk, kuat, sama-sama kuat itu, nggih. Tapi ini musuhnya burung, Pak. Gimana ngelawannya coba? Masa mau terbang? Masa gajahnya mau terbang, Pak? Ini ada faedah besar dalam masalah apa? Masalah apa? Orang-orang yang menantang Allah. Allah hinakan itu. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Mirip Fir'aun ketika dia menantang Allah, menantang Musa. Musa tidak bisa melawan apa-apa. Tapi Allah utus apa? Kutu, belalang, darah, hewan-hewan yang remeh sebenarnya. Tapi gimana melawannya? Kayak misalkan kemarin kita ada corona itu, beripun Pak ngelawannya, Pak? Kalau itu jelas singa itu tembak mati gitu, kelihatan wujudnya. Ini bendanya kecil masalahnya, nggak kelihatan.
susah melawannya. Mirip ini, ketika Allah hancurkan tentara bergajah itu dengan burung, Pak. Gimana melawannya coba? Tidak bisa. Dia hanya tunggal apa? Tinggal nunggu ajal saja. Dengan adab yang sangat apa? Menyedihkan, sangat menghinakan. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Napa enten, Pak? Misalkan enten wit napa? Pelem, enten godhong dimakan ulat, kemudian ngelinting itu, tak remet kowe. Bisa ndak? Ndak bisa. Dia hanya tinggal nunggu ajal saja. Itu sebenarnya gambaran betapa ketika orang itu diazab oleh Allah sama sekali nggak bisa melawan, Pak. Daun ketika dimakan ulat menyedihkan, Pak, dikit demi sedikit. Kalau dia bisa melawan itu, Pak. Lihat sebatan, melinting ini ulatnya dia apa? Dilinting gitu ya. Tapi kan tidak bisa, tinggal nerima adab. Hati-hati, ini ada faedah besar. Jangan sampai nantang Allah. Tunggu adabnya Allah. Orang-orang yang sombong merasa kuat menantang Allah, Allah akan hinakan dengan sesuatu yang kecil, yang remeh, dan dia nggak bisa melawannya. Mungkin diberi penyakit, mungkin diberi kebangkrutan, mungkin diberi ini dan itu, yang dia tidak bisa melawannya. Ini hati. Ini secara ringkas kisah tentara bergajah, sehingga tahun itu disebut dengan amul fil, tentara bergajah. Baik, dan 8 lihat 5 menit. Sampai jam berapa, Pak, biasanya? Baik. Yang kedua, dibaca, Pak. Kita baca singkat aja. 2. Diasuh Halimah sampai umur 4 atau 5 tahun. Baik, cukup. Judulnya aja. Enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Jadi tadi Rasulullah lahir di tahun gajah. Khilaf ulama, beliau lahir di bulan apa, tanggal berapa? Yang terkenal tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi sebagian ulama peneliti mengatakan tidak tanggal 12. Di antara Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Itu di buku ini saya tuliskan 9 Rabiul Awal. Ya karena penulis kitab ini merojihkan itu. Sehingga saya nulis ini mengikuti beliau. Beliau merojihkan 9 Rabiul Awal. Meskipun ini khilaf ya. Khilaf tanggal berapa? Ada yang katakan 9, ada yang katakan 12, katakan yang lainnya. Banyak muhakik peneliti sirah mengatakan 9 Rabiul Awal sebagaimana beliau ini. Ini tentang kelahiran. Kemudian setelah lahir kemudian beliau diasuh oleh siapa? Halimah. Kenapa diasuh Halimah? Karena ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Mekah saat itu. Karena di kota itu kan sudah tercampur gitu, bahasanya tercampur, kemudian kebiasaannya tercampur. Lah pengen anaknya ini diasuh di desa biar lebih terjaga. Ini banyak, Pak, kayak gitu. Jadi saya pernah ada santri itu yang dari daerah kota itu. Kenapa kok ke ini? Ya biar pergaulannya terjaga tat gitu. Kalau di kota besar itu udah pun tawuran dan yang lain itu. Ya mungkin ada maksudnya gitu. Jadi dari sisi pergaulan biar lebih murni lagi. Ya, kemudian juga tidak tercemar dengan pergaulan yang kurang bagus. Dari sisi bahasa juga demikian. Mereka bisa mendapatkan bahasa yang bagus ya. Soalnya kalau di kota biasanya bahasanya udah tercampur, Pak. Saat ini juga begitu ya. Saya dapat mahasiswa itu adalah bahasanya aneh-aneh, Pak. Aku, mama, papa gitu. Kalau saya gitu aku saya gitu gitu. Saya. Jadi bahasanya kadang-kala nggak jelas itu. Apalagi orang kota ya, tidak bahasa formal tapi dengan bahasa gaul gitu. Baik, jadi Rasulullah diasuh oleh Halimah. Dan kemudian ketika bersama Halimah ini terjadi banyak hal ya, membawa keberkahan untuk Halimah. Tapi di antara peristiwa pentingnya adalah yaitu ketika umur beliau 4 atau 5 tahun ada peristiwa beliau ini didatangi malaikat Jibril. Ya, kemudian dibelah dadanya, dicuci jantungnya dan kemudian dikembalikan lagi. Ketika Halimah mengetahui hal ini atau diceritakan oleh anaknya yang lainnya, dia ketakutan. Akhirnya kemudian setelah itu dikembalikan ke orang tuanya, kepada ibunya. Ya. Baik, baca berikutnya. Juga diasuh kembali oleh ibunya sampai umur 6 tahun. Nah, kemudian diasuh ibunya dari 4 atau 5 tahun tadi, kemudian diasuh ibunya selama 1 atau 2 tahun.
Tapi qadarullah kemudian ibunya juga meninggal ya, ketika membawa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ya, saat itu belum Nabi nggih, bawa Muhammad ke Yathrib ya, ke Madinah untuk ziarah ke bapaknya. Tapi kemudian ternyata ibunya sakit tengah jalan kemudian meninggal ya. Meninggal di daerah Abuwa. Abuwa ini antara Madinah dan Mekah. Kemudian setelah itu yang keempat, selanjutnya diasuh kakeknya sampai umur 8 tahun, kemudian pamannya. Oke. Setelah diasuh ibunya meninggal, ganti diasuh siapa? Kakeknya. Kakeknya juga apa? Meninggal, Abu Thalib, Abdul Muthalib. Kemudian diganti oleh pamannya. Siapa itu? Abu Thalib. Nah ini lama, diasuh Abu Thalib itu lama. Dan Abu Thalib saat itu adalah salah satu anaknya Abdul Muthalib yang paling miskin, Pak. Yang paling apa? Miskin. Yang lainnya sebenarnya ada yang kaya-kaya. Abu Lahab itu kaya, ya, tapi nggak ngasuh itu. Jadi kadang-kala orang yang kaya itu malah nggak perhatian, Pak. Lalu malah yang kurang itu malah apa? Perhatian. Ini nyata ini, Pak. Ini faedah nyata, Pak, nggih. Katanya nyata itu. Nyata sekali katanya. Itu. Satu. Jadi Abu Thalib merawat Nabi Muhammad. Kemudian ini ada faedah yang lainnya. Jadi, Nabi Muhammad sejak kecil itu hidupnya penuh dengan apa? Perjuangan, Pak. Dan itu membentuk karakter beliau. Pribadi yang kuat. Karena selama hidupnya melewati masa-masanya apa? Berat itu. Berat, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakaknya meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, itu pun orang yang miskin, diajak dagang. Tapi kemudian ini membuat apa? Mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Untuk itu hati-hati kalau punya anak jangan sampai dimanja, Pak. Dimanja dengan berbagai macam kenikmatan, menjadi orang yang lempem nantinya. Tidak tahan banting. Dikit-dikit apa? Nah gitu. Jangan sampai. Sampai. Dan terasa nggih, saya ngelola pondok itu terasa, Pak. Terasa sekali anak-anak yang mentalnya kuat, anak-anak yang kurang kuat ya. Kadang-kadang itu juga karena pola pendidikan sebelumnya, pola keluarganya dan yang lainnya. Ya. Baik, berikutnya. Kemudian diajak ke Syam sampai umur 12 tahun. Ya. Di antara peristiwa penting ketika diasuh oleh Abu Thalib ini ada beberapa. Yang pertama ketika diajak berdagang ke Syam. Saat itu umur beliau 12 tahun. Ya. Di sana ternyata bertemu dengan seorang rahib yang dikenal dengan apa? Buhairah. Ya, Buhairah ini ahli kitab. Ya. Nama aslinya Jarjish. Ya, Jarjish. Dan rahib ini, Buhairah ini mengetahui tanda-tanda kenabian pada Muhammad. Akhirnya menyarankan Abu Thalib membawanya balik. Balik. Karena nanti kalau di Syam ketemu dengan orang-orang apa? Yahudi atau Nasrani nanti dibunuh. Orang Yahudi bukan orang Nasrani, orang Yahudi dibunuh. Maka kemudian disarankan balik. Akhirnya dia pun balik. Abu Thalib balik membawa Muhammad ke Mekah. Di Mekah terjadi beberapa peristiwa, di antaranya dibaca yang ke-6. Adanya perang Fijar dan perjanjian Fudul. Ya, ini peristiwa penting. Perang Fijar dan Fudul. Kenapa ini penting? Karena ini menjadi satu tonggak sejarah Mekah. Saat itu Mekah itu kacau, Pak. Terjadi perang ini dan itu. Kemudian terjadi perang Fijar itu. Akhirnya terjadi perselisihan besar. Akhirnya mereka kemudian damai, Pak. Damai dan membuat perjanjian apa? Fudul. Perjanjian Fudul ini salah satu perjanjian yang meletakkan apa? Keamanan Mekah. Ya, saling melindungi dan seterusnya. Seterusnya. Ini ada beberapa faedah yang lainnya, tetapi di antara faedah besarnya itu. Kemudian terjadi kedamaian di Mekah. Di Mekah, ya. Berikutnya. Kemudian menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Yang 25 tahun siapa? Nabi Muhammad. Khadijah umur 40 tahun. Ini pendapat yang rajih. Meskipun ada beberapa pendapat yang lainnya, tetapi Syekh Syukur Rahman Bawfuri menguatkan pendapat ini. Saat itu beliau menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Khadijah sendiri saat itu janda kaya raya, usia 40 tahun. Dan saya kira ini kisahnya ma'ruf, saya belum baca. Kemudian yang ke-8.
Ada peristiwa perbaikan Ka'bah ketika umur 35 tahun. Nah, ini peristiwa penting. Setelah menikah dengan Khadijah, kemudian berumah tangga, punya anak dan seterusnya. Kemudian ada satu peristiwa besar, yaitu 5 tahun sebelum kenabian, atau tepatnya umur 35 tahun. Saat itu Ka'bah rusak. Ada yang mengatakan karena banjir atau yang lainnya. Kemudian orang Mekah sepakat untuk membangun renovasi Ka'bah. Rukun mereka, karena memang sebelumnya sudah ada perjanjian Fudul tadi. Semuanya rukun, bahu membahu, merenovasi Ka'bah gitu ya. Sampai kemudian ketika finishing, tinggal meletakkan apa? Hajar Aswad. Malah apa? Lah kisruh. Ini banyak terjadi loh Pak. Orang bekerjasama dalam kebaikan, gara-gara masalah sepele jadi apa? Kisruh. Bangun masjid hanya gara-gara nanti bagaimana mimbarnya, bagaimana pintunya. Jadi apa? Kisruh. Kata mboten? Kok ada lho, Pak? Teng mriki mboten enten. Napa mboten beda? Tadi sepakat melakukan kebaikan, sama-sama melakukan kebaikan. Tinggal finishing malah apa? Kisruh. Banyak ini, Pak. Banyak. Itu budaya setan. Sudah, akhirnya mereka kemudian hampir-hampir terjadi peperangan. Gara-gara masalah itu, karena masing-masing merasa lebih berhak. Kami yang lebih berhak, kami begini dan begini. Egonya masing-masing, ego ke kelompok, ego sektoral, ego kabilah dan seterusnya. Tapi kemudian mereka sepakat. Sudah, sekarang kita sepakat, kita cari solusi. Nanti kalau siapa yang pertama kali keluar dari pintu itu masuk ke ini, dia akan memberi apa? Keputusan. Sepakat? Ya, mereka sepakat. Ternyata Allah takdirkan yang masuk siapa? Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad itu memberi apa? Saran, keputusan, yaitu apa? Diangkat bersama-sama. Diangkat bersama-sama. Jadi semua kabilah menarik sorban itu, diletakkan di sorban, kemudian diangkat bersama-sama. Jadi semuanya memiliki apa? Andil dalam finishing, peletakan apa? Terakhir ya, Hajar Aswad ke lokasi semulanya. Semuanya pun merasa mulia. Akhirnya beliau sendiri kemudian terakhir mau memindahkan dengan tangan beliau ke Hajar Aswad ke posisinya semula. Setelah itu beliau digelari dengan apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya, benar-benar bijaksana, benar-benar amanah gitu. Digelari Al-Amin. Ini peristiwa penting untuk menunjukkan orang kafir Quraisy, orang Mekah sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi tahu persis siapa Muhammad. Bahkan menggelari beliau dengan apa? Al-Amin, orang terpercaya. Tapi ketika beliau dakwah jadi nabi, tiba-tiba apa? Pendusta, penyihir, pemecah belah masyarakat. Aneh sekali. Ini banyak terjadi kayak gitu, Pak. Jadi sebenarnya mereka itu tidak menolak nabi, tapi menolak apa yang dibawa sebenarnya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Misalnya ngaten, Pak. Misalkan ada masjid nih, Pak. Masjid itu kadang-kadang urusannya susah loh, Pak. Ngurusin masjid itu susah. Tapi setan kadang-kadang apa? Membisiki itu. Biar orang nggak mengurusi, dibuat benci dengan takmirnya. Walah, takmir itu gini, ya enggak? Itu penting loh, Pak. Itu seringkali setan begitu. Sebaik apapun takmir itu tetap ada salahnya enggak? Ada, Pak. Ada. Dan itu budaya setan. Seringkali orang itu nggak bisa. Dalam artian setan itu ya tidak bisa langsung, kan tidak mungkin jangan baru masjid, jangan ngurus masjid, tidak bisa seperti itu. Tapi dibuat dia benci dengan pengurus masjid, pengurus pengajian, atau mungkin pengurus sesuatu yang baik. Akhirnya apa? Seolah-olah nanti dia itu benci pada orang itu. Padahal sebenarnya dia males itu ngurusi kebaikan. Ini penting dalam masalah. Ya. Mirip juga misalkan ya, ini banyak ada pesantren misalkan atau ada organisasi yayasan melakukan kebaikan. Kadang-kadang kemudian saking beratnya itu terjadi masalah di antara mereka. Lalu sebatin. Kadang-kadang masalah ini itu budaya setan. Sebenarnya sama-sama orang baik. Wong sepakat melakukan kebaikan, sudah berusaha bersama-sama membangun mungkin pesantren, bangun yayasan, bangun masjid, bangun ini. Kemudian setelah itu dibisiki satu dengan lainnya. Akhirnya itu dalam pikirannya itu temannya itu jelek sekali. Jelek sekali gitu loh. Ini banyak terjadi kayak gitu. Hati-hati dengan tipu daya setan. Menjatuhkan dakwah, menjatuhkan kebaikan tidak langsung karena susah. Tapi dengan menjatuhkan orangnya, rijaluhum, menjatuhkan orangnya.
Lihat orang-orang yang benci dengan dakwah tidak mungkin nyerang dakwah, Pak. Tapi nyerang Pak rijalud dakwah. Orang-orang yang benci masjid tidak mungkin lawan masjidnya, Pak. Tapi lawan apa? Amirnya. Karena lebih mudah diserang. Oh itulah tak amir ning yo gaweanane. Lah begitu. Lesodan. Dan ada pasti kekurangannya. Itu ustaz tapi begitu. Itu guru tapi begitu. Mudah diserang. Ini hati-hati. Ini faedah besar di sini. Ya. Baik, ketika Rasulullah belum dakwah, belum menjadi manusia biasa, dilulukan, Pak. Al-Amin seterusnya. Tapi ketika dakwah, tiba-tiba itu apa? Berubah total gelarnya. Pendusta, penyihir, pemecah belah masyarakat, dan seterusnya. Majnun, syairun majnun, dan yang lainnya. Baik, terakhir yang ke-9. Monggo Pak, ini agak menarik, saya akan belasan. Baik, silakan. Usra di Gua Hira dan turun wahyu tidak umur 40 tahun. Ya, lanjut baca lagi Pak dikit. Menjelang umur 40 tahun, Muhammad SAW sering berhijrah atau menyendiri ke Gua Hira yang terletak di Gunung Nur sekitar 2 mil dari Mekah. Hal ini beliau lakukan hampir sekitar 3 tahun. Beliau berusaha memikirkan keadaan kaumnya yang diliputi kejahilian atau kebodohan dan kesyirikan. Menjelang nubuah, beliau mimpi melihat ufuk yang sangat terang, dan hal ini terjadi selama hampir 6 bulan berturut-turut. Baik, cukup. Pertanyaannya, bulan apa itu? Cobi, ini semakin malam semakin harus fokus. 6 bulan sebelum turunnya wahyu, Rasulullah mulai mimpi. 6 bulan berturut-turut. Pertanyaannya, mulai bulan apa berarti? Turunnya wahyu bulan apa? Ramadan, jelas. Ramadan jelas, Lailatul Qadar. 6 bulan sebelumnya bulan apa? Ya, yang bisa jawab tak beri Al-Qur'an. Ya. Monggo. Ini enggak ada yang hafal bulan. Oh, 6 bulan sebelum Ramadan, Pak. Atau mungkin siapa yang bisa menghafal bulan Hijriyah? 6 bulan sebelum Ramadan. Monggo. Dicoba, Pak. Nanti enggak ramu-ramu loh, Pak. Hadiahnya enggak dibagikan. Enggak, Muharram. Yang lainnya siapa? Oke, Muharram, Safar. Enggak apa mulut enggak apa? Mulut itu sebenarnya maulid, Pak. Bulan lahirnya Nabi Rabiul Awal. Tadi kita bahas nggih. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Lengkap 12. Nggih, monggo Pak. Maju depan Pak, bela Quran Pak. Monggo Pak. Monggo Pak. Ndak apa jenengan, ndak apa. Monggo. Oh, pun kathah. Monggo Pak. Tak beri 2, satunya diberikan yang lainnya. Monggo. Pak Majid enggak apa-apa. Monggo, alhamdulillah Pak. Ya, teman-teman. Baik. Jadi Rasulullah mulai mimpi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Apa tadi? Rajab sama Sya'ban. 6 bulan. 6 bulan. Beliau uzlahnya 3 tahun sebelumnya, tapi mulai mimpi. Dan ini tanda-tanda kenabian 6 bulan sebelumnya. Kemudian ketika di bulan Ramadan, saat beliau masih uzlah khalwat di Gua Hira, datang malaikat apa? Jibril. Datang malaikat Jibril. Ya, singkatnya kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun jawab, "Ma ana biqari." Saya bukan orang yang bisa baca. Kenapa? Ya karena beliau ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, menunjukkan Al-Quran bukan karangan beliau.
Kalau Rasulullah orang yang pintar, menamakan pintar itu bisa baca bisa nulis. Beliau pintar ya, tapi beliau tidak bisa baca nulis. Kalau bisa baca nulis, ada kemungkinan nyadur dari kitab sebelumnya. Tapi karena beliau tidak bisa baca nulis, sehingga tidak mungkin beliau nyadur dari kitab-kitab sebelumnya itu. Jadi murni Al-Quran ini wahyunya Allah. Ma'ana biqari', saya nggak bisa baca. Jibril pun mengulangi lagi, Iqra wa Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Beliau menjawab dengan jawaban serupa, Ma'ana biqari', saya bukan orang yang bisa baca. Sampai 3 kali. Kemudian Jibril pun mendekap Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi Muhammad pun ketakutan. Kenapa? Ini masalah besar. Masalah besar. Ketakutan, kemudian beliau pun turun. Nemui apa? Istrinya. Sampai rumah minta diselimuti, zamiluni. Selimuti aku. Kan ini urusan besar. Beliau kemudian tidur diselimuti istrinya sampai tenang. Setelah itu kemudian beliau diajak nemui salah seorang ahli kitab yang masih kerabatnya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian menceritakan kisah itu, kemudian Waraqah mengatakan, hada namus, itu adalah apa? Namus, yaitu Jibril yang dulu datang kepadamu Musa. Kemudian Waraqah pun yakin bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi. Andai kata nanti saya masih hidup, saya akan bela kamu ketika kamu diusir oleh kaum. Ya. Karena Waraqah ini orang yang ahli agama, dan pasti setiap orang yang berdakwah menyuruh kebaikan akan ditolak, akan diusir dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau pun semakin tenang, dan beliau pun mulai menata kehidupannya, bersiap menjadi seorang nabi. Kemudian setelah itu sempat terjadi jeda beberapa waktu, akhirnya beliau agak galau. Kemudian setelah itu turun surat yang berikutnya, yang ini kemudian memantapkan beliau untuk dakwah, yaitu turun surat Al-Mudaththir. Ketika itu saat beliau sedang jalan, kemudian datang suara dari langit yang mewahyukan pada beliau, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini kalau dibahas panjang Pak tafsirnya, tapi intinya di situ beliau setelah wahyu yang pertama itu diangkat menjadi nabi, wahyu yang kedua diangkat menjadi rasul. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah mengatakan begini, Nubi abi Iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diangkat menjadi rasul wa ursila bil mudaththir dengan turunnya surat Mudaththir. Sudah, setelah itu belum mantap, yakin diangkat menjadi nabi dan rasul, dan beliau pun mulai dakwah. Ya, dakwah di Mekah selama 13 tahun yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, selalu di channel yang sama, di salon yang sama. Demikian Allah bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.